Pernah kebayang nggak sih gimana caranya sebuah peraturan kota yang kelihatannya rumit dan formal bisa jadi kebiasaan sehari-hari buat anak-anak sekolah? Nah, di Denpasar, Bali, ada sebuah SD yang berhasil melakukan hal luar biasa ini. Mereka mengubah hukum di atas kertas jadi aksi nyata yang super inspiratif. Yuk kita bedah ceritanya bareng-bareng. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah peraturan daerah bisa meresap dan jadi kebiasaan harian seorang siswa? Ini perjalanan yang menarik banget loh, dari kebijakan besar di tingkat kota sampai ke aksi kecil yang konsisten di halaman sekolah. Dan semua ini tentu saja dimulai dari sebuah landasan hukum. Oke, bagian pertama ini adalah fondasinya. Hukum pengelolaan sampah berbasis sumber dari Denpasar. Karena kan sebelum ada aksi, harus ada aturannya dulu dong. Nah, inilah kerangka kerja resmi yang jadi dasar dari semua perubahan yang akan kita lihat. Jadi ceritanya di tahun 2023, pemerintah kota Denpasar menetapkan sebuah aturan baru. Namanya Peraturan Daerah atau Perda nomor 8. Ini tuh dokumen hukum yang jadi game changer buat cara kota ini ngurusin sampahnya. Fokus utamanya, pemilahan sampah langsung dari sumbernya. Terus, apa sih sebenarnya isi peraturan ini? Ini bukan cuma dokumen hukum yang bikin pusing loh. Anggap aja ini semacam aturan main baru buat semua warga Denpasar yang mengatur apa hak mereka dan apa kewajiban mereka soal sampah. Menurut pasal 5 di Perda itu, sampah secara resmi dibagi jadi 3 kategori. Ada sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga ini biasanya dari area komersial, dan sampah spesifik yang sifatnya bahaya. Kedengarannya agak teknis dan rumit ya, tapi tenang, disinilah keajaibannya dimulai. Nah, ini dia bagian paling kerennya. Coba lihat deh, teori hukum yang tadi kesannya kompleks itu, di lapangan diterjemahin jadi sesuatu yang simpel banget. Di sekolah ini misalnya, 3 kategori tadi disederhanakan jadi sistem kode warna yang gampang diingat. Hijau buat organik, kuning buat anorganik, dan merah buat bahan berbahaya dan beracun atau B3. Jauh lebih praktis kan? Peraturan ini pada dasarnya menciptakan semacam kontrak sosial soal sampah. Di satu sisi, pasal 8 menjamin hak warga buat dapat pelayanan dan informasi. Tapi di sisi lain, pasal 9 mewajibkan mereka buat milah sampah dan ngurangin limbah. Jadi ini hubungan dua arah. Keberhasilannya bergantung pada kerjasama semua pihak. Oke, sekarang kita geser dari teori hukum ke praktiknya yang luar biasa. Kita bakal lihat cetak biru sekolah hijau di SD Negeri 33 Danginpuri. Gimana cara mereka menyulap kebijakan jadi sebuah budaya yang hidup? Pilar pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah pemilahan presisi. Kuncinya simpel banget, tapi krusial. Jangan biarkan sampah tercampur. Semua dimulai dari sini, memisahkan sampah organik, anorganik, dan B3, tepat di saat sampah itu baru dihasilkan. Pilar kedua adalah strategi pengurangan. Ini mikirnya lebih maju lagi. Gimana caranya biar sampah nggak muncul dari awal? Jadi, para siswa didorong buat nggak pakai kantong plastik, botol minum sekali pakai, atau sedotan. Mereka diajak beralih ke alternatif yang bisa dipakai ulang. Langkah kecil, tapi dampaknya gede banget. Lanjut ke pilar ketiga yang super kreatif. Transformasi daur ulang. Di sini, sampah anorganik itu nggak dianggap sebagai akhir dari segalanya. Justru sebaliknya, botol plastik dan kertas bekas itu dilihat sebagai kanvas kosong, siap diubah jadi kerajinan tangan yang berguna dan bahkan indah. Dan pilar keempat ini yang bikin semuanya jadi satu lingkaran sempurna. Siklus alami pengomposan. Semua sampah organik dari sisa makanan dan daun-daunan dikumpulin, diolah jadi kompos yang kaya nutrisi, terus dikembaliin lagi ke tanah buat nyuburin taman sekolah. Nggak ada yang terbuang sia-sia. Jadi, gimana keempat pilar ini bekerja barengan? Yuk kita lihat peta perjalanan sampah di sekolah ini. Ini bukan sekedar alur kerja biasa, tapi sebuah ekosistem lingkaran tertutup yang dirancang dengan sangat rapi. Diagram ini nunjukin alurnya dengan jelas banget. Setiap jenis sampah itu punya jalurnya masing-masing yang udah ditentuin. Yang organik jadi kompos, yang anorganik didaur ulang jadi barang baru, dan limbah yang bahaya ditangani secara aman. Setiap potongan sampah punya tujuan akhirnya sendiri. Lalu apa hasilnya? Wah, ini bener-bener luar biasa. Sistem ini dampaknya lebih dari sekedar bikin sekolah jadi bersih. Ini bisa mencegah penyakit, mengurangi pencemaran, dan yang paling penting ini membentuk generasi baru yang sadar dan peduli lingkungan. Bahkan ada nilai ekonomi baru yang lahir dari sampah loh.
Tapi kita semua tahu, sistem secanggih apapun nggak akan jalan tanpa elemen terpentingnya, manusia. Ini semua tentang sebuah komunitas yang bergerak bareng, kayak sebuah orkestra di mana setiap orang memainkan perannya dengan harmonis. Nah, disinilah letak jantung dari semuanya. Kunci suksesnya adalah kolaborasi. Siswa jadi motor penggeraknya, guru jadi pusat edukasinya, dan petugas kebersihan sebagai manajer teknis di lapangan. Semuanya itu seperti roda gigi yang saling nyambung dan menggerakkan mesin besar ini bersama-sama. Dan pada akhirnya, semua ini berakar pada sebuah konsep budaya Bali yang indah dan mendalam, menyama braya, yang artinya semangat persaudaraan atau kekeluargaan. Ini adalah gagasan bahwa kita semua adalah satu keluarga besar yang punya tanggung jawab bersama untuk menjaga rumah kita. Sekolah ini nggak cuma nerapin peraturan, mereka menghidupkan nilai luhur ini. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau satu sekolah aja bisa menciptakan perubahan sebesar ini, apa yang bisa kita lakukan di komunitas kita masing-masing?